Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, jumpa lagi ya dengan Ustazah Alfi di pelajaran PLH. Disiapkan dulu buku dan juga alat tulisnya. Kali ini kita akan lanjut belajar tentang pencemaran tanah. Tanah merupakan unsur biotik yang penting karena sebagai tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik di atas tanah yang subur. Tanah yang subur akan mudah ditanami berbagai jenis tumbuhan. Namun, jika tumbuhan tidak dapat tumbuh baik dan bahkan mengalami kematian, maka tanah tersebut tidak bagus. Ini menandakan telah terjadinya pencemaran tanah. Pencemaran tanah terjadi karena masuknya zat yang berbahaya ke dalam tanah, sehingga fungsi dan kesuburan tanah menjadi menurun. Penyebab pencemaran tanah antara lain sampah. Berbeda dengan sampah sisa makhluk hidup atau sampah organik. Sampah plastik yang dibuang ke tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah plastik ini mengandung zat kimia buatan sehingga tidak bisa diuraikan. Penyebab pencemaran tanah yang kedua yaitu pupuk. Penggunaan pupuk yang berlebihan pun tidak baik ya, karena pupuk buatan mengandung zat-zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan pencemaran tanah. Penyebab selanjutnya adalah penggundulan hutan. Penggundulan hutan dengan menebang pohon-pohon di hutan sangat merugikan. Pepohonan berfungsi untuk menyerap air hujan masuk ke dalam tanah. Penggundulan hutan juga bisa menyebabkan pencemaran tanah karena tanah yang tidak ditumbuhi tumbuhan tidak bisa menyerap air. Pencemaran tanah tidak bisa dibiarkan. Tanah yang tidak bisa ditumbuhi tanaman, maka tanah tersebut akan menjadi tanah kritis. Tanah kritis sangat merugikan karena tidak bisa ditumbuhi tumbuhan, sedangkan fungsi tumbuhan sangatlah penting. Cara yang harus dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah antara lain, yang pertama, tidak membuang sampah plastik sembarangan. Yang kedua, melakukan penghijauan dengan cara menanam pohon. Yang ketiga, di daerah pertanian yang miring, maka tanahnya dibuat sengkedan atau terasiring, sehingga dapat mengurangi erosi pada tanah. Yang keempat, membatasi penggunaan pupuk kimia. Lebih baik menggunakan pupuk alami ya, agar tanah tidak tercemar oleh zat-zat kimia berbahaya. Dan yang kelima, tidak menebang pohon sembarangan, karena tumbuhan membantu proses penyerapan air ke dalam tanah. Pencemaran merupakan masalah serius di lingkungan sekitar kita. Pencemaran membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Keadaan seperti ini tidak baik bagi kesehatan kita. Tentunya kita akan sehat jika tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan seperti ini membuat kita nyaman. Pencemaran lingkungan banyak disebabkan oleh sampah. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah. Jika sampah dibuang ke sungai, maka menyebabkan pencemaran air. Jika sampah dibuang di tanah, dapat menyebabkan pencemaran tanah. Selain itu, sampah yang menumpuk menimbulkan bau tidak sedap dan menyebabkan pencemaran udara. Oleh karena itu, sampah harus dibuang ke tempat sampah. Cara membuang sampah pun harus dipisahkan ya, antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah sisa makhluk hidup, contohnya sisa sayuran, sisa buah-buahan, daun-daun kering, dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang bukan dari sisa makhluk hidup.
Contohnya sampah plastik, kaleng, kertas, dan lain-lain. Kedua sampah ini harus dipisahkan saat membuangnya. Sediakan 2 tempat sampah untuk sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik nantinya bisa diolah menjadi kompos, yaitu pupuk yang dibuat dari sisa makhluk hidup. Pupuk seperti ini bagus untuk menyuburkan tanah dan tidak mencemari tanah. Sampah anorganik bisa dipilih, kemudian didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Jadi, cara membuang sampah ini harus benar. Jika sampah sudah dibuang dengan benar, maka pencemaran pun tidak akan terjadi. Lingkungannya bersih dari sampah adalah lingkungannya sehat. Oleh karena itu, sejak kecil kita harus membiasakan diri untuk membuang sampah dengan benar. Selain bebas dari sampah, lingkungannya bersih dan sehat adalah lingkungan yang banyak memberikan pohon di sekitarnya. Pohon memberikan udara bersih dan segar, juga berfungsi untuk menyerap air ke dalam tanah. Banyaklah menanam pohon atau menanam bunga. Lingkungan yang banyak pohon di sekitarnya adalah lingkungan yang bersih, sehat, dan indah. Tentu kita senang dan nyaman tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, biasakanlah menjaga lingkungan kita. Baik anak-anak, sekian dulu ya penjelasan dari Ustazah Alfi. Apabila kurang jelas, boleh dibaca lagi bukunya atau diulangi lagi menonton videonya. Untuk tugasnya, sudah tertera di layar ya. Apabila ada pertanyaan, boleh bertanya di nomornya Ustazah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.